Selama Bu Erna dan Bu Lika dirawat dokter, apakah ada larangan dari dokter ahli kanker bahwa tidak boleh minum probiotik? Saudara kami 3 bulan lalu dirawat di Penang, Malaysia, nggak jadi minum karena dilarang dokter. Sekarang sudah pemulihan. Bagaimana meyakinkan beliau agar mau minum Promik atau Jus Pro? Eh, oke, kita minta Bu Erna boleh kasih tanggapan dulu. Eh, Kalau saya sih nggak ada larangan apa-apa ya dari dokternya. Hmm. Ini aja apa tuh boleh-boleh aja. Cuman mungkin pernah ada juga yang saya dengar dari teman saya, justru yang nggak boleh tuh yang probiotik dari misalnya dari makanan kayak tempe jangan terlalu banyak katanya gitu. Tapi nggak tahu juga tuh tempe sama apa tuh yang probiotik lainnya bukan bukan yang cairan gitu, bukan yang cairan. Tapi mungkin menurut Pak Juta gimana? Eh, saya nggak ada larangan sih kalau saya dokternya nggak, malah pola Nggak ada makan juga pantangan. dia mah nggak larang apa aja boleh gitu kan. Baik. Nah, kalau Bu Lika sendiri waktu pada saat merujuk ke dokter, kira-kira ada larangan nggak Bu untuk probiotik? Kalau itu justru saya nggak pernah ngomongin ke dokter. Nggak pernah saya ngomongin ke dokter. Apa namanya, dok, saya mau minum ini, mau minum itu. Eh, Dokter cuma bilang, pokoknya yang sehat-sehat, yang menyehatkan badan. Tapi dia aku nggak bilang minum Projus dan Promiknya. Karena saya juga waktu itu eh, bilang nggak ya, bilang nggak. Udahlah, nggak usah bilang aja. Yang penting saya merasa badan lebih kuat. Dokter senang, saya optimis. HB naik, lah, sel darah putih naik untuk lanjut lagi kemo yang berikutnya. Saya nggak pernah ngomong beneran serius. Tapi memang dokter sih cuma, wow, maksudnya dokter kan bilang yang menyehatkan. Ya udah saya bilang, jadi saya mau yang menyehatkan. Tapi saya nggak mau ngomongin nyebut nama nama probiotiknya sih memang. Eh, tapi setelah setelah udah selesai semuanya sih dokter sih nggak apa-apa, bagus. Pokoknya yang bagus, yang menyehatkan, yang jaga imun, nggak apa-apa. Sama saya juga nggak ini Nggak ada. larang. Heeh. Cuma memang saya ada pas proses itu nggak ngomong memang. Sayanya yang nggak mau ngomong karena apa ya? Saya nggak mau ngomong Ya. aja. Takutnya jadi pusing sendiri. Baik, Hmm. baik. Nah, eh, sebenarnya Tapi so sih far ya baik aja. iya. Kalau sebenarnya yang em, menjadi poin utamanya adalah pada saat probiotik di luaran yang beredar itu dia hanya memiliki beberapa jenis saja. Nah, beberapa jenis ini yang jika terus-menerus dikonsumsi, terus-menerus diasup ke dalam tubuh, maka jenis ini akan berkembang biak. Tetapi jenis-jenis yang lain kan tidak. Jadi, apalagi kalau memang pola makan mereka tuh tidak pernah dikontrol. Artinya variasinya rendah atau sedikit. Sehingga timpang. Nah, kalau timpang ini, maka keragaman mikrobiomanya itu tidak ada. Ini saya bisa sampaikan dan boleh diperdebatkan di 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 kalangan akademis juga nggak masalah. Karena kalau terjadi ketimpangan ini yang tidak disarankan. Nah, lain halnya dengan jus pro ataupun promik. Karena jenis-jenisnya memang variasi banget. Ya, secara empiris itu banyak sekali. Sehingga pada saat diminum pun, ya efeknya adalah seperti Bu Erna dan Bu Like. Ini membantu proses penyembuhan. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, Promik ini bukanlah obat untuk kanker, tetapi Promik ini adalah membantu dalam proses penyembuhannya. Ya, jadi tanpa ada Promik, ya tetap bisa juga sembuh, tetap bisa juga mendapatkan hasil kesehatan yang baik. Tetapi dengan adanya Promik, ini adalah salah satu opsi untuk menambah percepatan. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi bersama, sehingga kita sama-sama mendapatkan wawasan yang lebih clear, jelas, tidak salah tafsir. Begitu ya. Nah, IG Promiknya, oke saya sudah tulis. IG Promiknya itu promik titik official. Nah, nanti boleh dicek. Atau enggak, nanti ketik aja di Instagram Promik, biasanya juga muncul. Oke, wah ini seru sekali perbincangan kita. Sharing dari Ibu Li ke Ibu Erna. Ini sangat menginspirasi sekali. Nah, satu atau dua orang yang ingin menanggapi, boleh open mic juga. Eh, sebelum Bu saya akhiri, Bu Restiana tak udah raise mana hand dia, mana tadi. Ya, dia? Oh iya, ya. silakan Ibu Resiana.
Ya, selamat malam Pak Juta, Bu Erna, Bu Liko. Tadi mendengarkan pengalaman Bu Erna, saya malah tidak tahu baru malam ini kalau Bu Erna ternyata kenal Promik dari ini ya, dari pengalaman sakit kanker ya Bu ya. Kalau Ya. tahu gitu, waktu itu saya suruh telepon Ibu deh. Itu. Jadi waktu beliau mau berangkat ke Penang, berarti 4 bulan yang lalu ya. Hmm. Saya datang ke rumah beliau untuk menengok, untuk berdoa lah karena masih ada saudara hubungan hubungan sepupu ya. Memberi motivasi ketika mau berangkat nanti, ya yakinkanlah perawatan di Penang itu pilihan yang terbaik Hmm. dan harus yakin biar dapat sembuh. Nah, kebetulan yang sakit itu suaminya. Nah, Hmm. saya yang menyampaikan ke istrinya. Nah, kemudian saya jelaskan semuanya. Besoknya datang ke rumah. Sebelum berangkat ke bandara itu lusa, besok paginya mereka ya Kak Ade itu datang ke rumah. Aku mau nanya dulu soal yang tadi malam. Nah, saya jelaskan lah Bu. Tapi saya waktu itu nggak punya kontak person yang punya pengalaman yang CA yang maksud saya kenal seperti Bu Erna gitu. Nah, istrinya tuh langsung yakin aja. Terus saya bawakan yang jus pro juga dan ini eh Promix 1 dus, langsung beli 1 dus karena rencana mereka mau 3 bulan di Penang kan gitu. Di Nah Penang sampai ya. di sana, ya sampai di sana jus pro yang saya berikan itu mereka sempat minum sebelum masuk ke pemeriksaan. Sempat diminum 2 hari atau bagaimana ya habislah yang 1 liter besar itu jus pro diminum. Kemudian kalau karena ini udah perawatan, pakai Promik aja biar lebih cepat karena udah mulai masuk lah probiotiknya tuh dari Jus Pro kan, udah mulai ada penyesuaian lah mungkin seperti pengalaman saya dulu awal-awalnya kan asam lama-lama eh, sempat saya kasih pemanis daun stevia, tapi kalau sekarang malah nggak suka saya dikasih apapun, lebih suka yang asli. Nah, waktu itu saya berikan juga stevia yang kecil ke adik itu nanti kalau sekiranya nggak suka, teteskan ini 1 tetes aja untuk 1 gelas, tapi udah hilang ini. Atau encerkan sampai lidahnya cocok, saya bilang gitu. Akhirnya diminum 3 hari itu, ya itu tadi dia nanya sama dokternya. Kalau Mbak Lika tadi kan tidak nanya. Nah itu langsung stop, jangan. Itu karena itu bisa katanya probiotik itu tidak cocok untuk penyakit kanker. Karena itu dapat memicu perkembangan kanker lebih cepat. Itu katanya. Sehingga si nggak jadi diminum deh selama di sana. Nah sekarang sudah balik ke Semarang. Nah ini saya tidak berani menyampaikan, udahlah minum aja nggak apa-apa, nggak usah tanya dokternya lagi kan udah sembuh, saya bilang gitu. Oh iya iya nanti saya ini ya. Tapi sampai sekarang Tapi nggak ada kabar. Nanti tapi ini berkenan tuh Bu Erna nanti saya berikan ininya ya nomor telepon Bu Erna boleh saya berikan beliau ya. ini ada tulisan dari Rumah Sakit Siloam, ada poin 5 nih, makanan yang mengandung probiotik, eh, makanan tinggi probiotik baik untuk penderita kanker, terutama penderita kanker usus besar karena dapat menghambat proses pembentukan sel kanker. Malah ini pendapat berbeda-beda ya di dalam Iya, usus besar. Jadi menghambat, justru dia menghambat. Mungkin probiotik jenis apa yang bisa ini, saya juga nggak tahu apa fermentasi apa gitu yang tidak boleh itu yang seperti apa. Tapi karena ini yang tulisan di Rumah Sakit Siloam nih, makanan mengandung probiotik rekomendasi untuk penderita kanker. Berikutnya adalah makanan tinggi probiotik. Nah, karena akan menghambat, justru akan menghambat kanker. Memang bukan obat tapi menghambat, menghambat ini dari Siloam, saya dapat dari Siloam. Apa di sana probiotik, jenis probiotiknya apa gitu yang seperti mungkin Pak Juta bisa penjelasan, ini kan beda 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 di mananya. Yang karena untuk empiris, untuk pengalaman saya sih malah oke-oke aja udah lima lima tahun 5 tahunan ya, kalau dari 2000 4 ya tahun ya. udah 19 ya.
19, Terus sekarang 24. 2020. Nggak tahu. Iya. pertanyaan saya kedua, Bu. Jadi selama Ibu minum jus Pro atau Promik itu sejak awal sampai sekarang ini eh, tetap minum semua obat yang dari dokter kanker itu. Saya minum obatnya cuma satu macam, hormon aja, nggak dikasih obat macam-macam. Jadi vitamin juga saya enggak. Kalau mau boleh, tapi kalau enggak juga apa-apa. Cuman Bukan satu. di awal itu loh, Bu. Di awal saya punya teman dua. Oh, Dua di awal waktu tadi Bu Lika habis tuh operasi. waktu habis operasi. Oh iya, kalau itu kan apa tuh memang untuk penyembuhan operasinya memang minum kan berapa selama dirawat aja di rumah sakit. Setelah itu Oh. nggak ada. Kalau saya kan hanya kekurangan hormon gitu, kekurangan hormon aja. Jadi yang tidak Oh. bisa digantikan dengan yang belum bisa digantikan dengan yang lain-lain nabati belum terpenuhi gitu. Kalau sama nabati aja tidak cukup. Jadi saya udah Oh. konsul juga ke gizi Miss Yopi juga. Ada nggak nih pengganti nabati, hormon nabati? Belum ada katanya. Selain harus memperbanyak kacang-kacangan gitu. Tapi tetap masih kurang gitu. Jadi saya setengah ini apa? Hormon itu setengah tablet yang kecil sekali. Nggak terasa di Hmm. itu cuman itu aja. Malah Oh. kalau berlebih kurang bagus juga. Kita Oh, boleh baik. coba tanya Bu Restiana, kita tanya ke Bu Lika. Bu Lika, obatnya berapa banyak Bu yang diminta untuk dikonsumsi? Oh, kalau saya sih uh, untuk kan saya harus minum obat 5 tahun. Namanya Tamoven. Nah, Tamoven ini sayang 10 gram, 10 gram, tapi dua tablet. Dia harus di jam yang sama. Hanya itu sih. Selain dari itu, memang dokter bilang makan yang bergizi. Tapi yang namanya pengawet apa yang itu udah pewarna apa ya itu udah pasti udah nggak boleh gitu. Tapi selain itu makanan yang bergizi yang bikin imun kamu baik. Dia nggak nyebut mau makan apa tapi kamu bisa searching sendiri juga bisa ada tuh kan. Kebetulan saya di Siloam yang Semanggi di ini ya memang di situ kan mereka mengcover untuk BPJS cancer kan. Nah di sana itu juga ke semua pasien kalau saya tanya memang begitu nggak ada pokoknya yang bergizi yang bikin sehat karena mereka nggak bisa juga nggak ada yang nyebut merek atau apa gitu. Tapi prebiotik itu termasuk yang menyehatkan dan saya pilih prebiotik yang tanpa gula kan katanya gula juga kalau kita ada cancer kan Ya, sudah makanan harus cancer. dijaga banget. Nah, jadi Itu saya cari yang kan kalau kayak apa namanya si siapa namanya itu maaf ya kalau sudah sebut merek Yakult itu kan gulanya masih tinggi. Jadi iya. yang paling menurut saya yang paling aman ya setelah saya sebelum saya memilih Just dan Promik ini saya udah sempet ya ini lihat-lihat kayak paling kayak buat aku paling aman inilah kalau buat orang cancer karena kan nggak ada gulanya kan gitu dan Jadi waktu manfaatnya ini Mbak Lika, Bu Lika itu uh, ketika makan obat dari kemo yang satu ke kemo berikutnya, Mbak Lika sudah konsumsi Promik. Nah, waktu itu kan obatnya banyak karena saya lihat teman saya ya, teman saya satu oh, kantor itu kalau mau ini setiap hari dia makan lebih dari 10 macam obatnya. waduh, Itu loh di sampai tangannya itu penuh terus dimakan nanti jam berapa hmm, habis makan siang makan obat lagi gitu Kanker apa itu Bu? setelahnya kanker Kankernya apa kanker itu sama Bu? nggak? payudara sama dengan Mbak Lika itu kanker payudara sama. Oh, kalau kalau saya cuman tamoven aja sih yang dikasih. Waktu saya juga habis operasi cuman waktu sama ini waktu kemo itu memang ada dokter kemo tersendiri lagi yang datang pas kemo untuk diobservasi. Kan saya sempat tanya di situ. Berbeda dengan dokter onkologi saya kan. Kalau pas kemo dokter yang khusus kemo yang obat-obatan kemo. Dia tanya, "Kamu perlu obat apa nggak? Merasa apa? Merasa ini?" Sekarang kan berbarengan dengan saya kan ada yang tiba-tiba yang merah, tiba-tiba ada yang jadi pokoknya segala macam ini aku sampai ngeri-ngeri. Aduh, serem amat sih. Ada yang jauh lebih muda dari saya kan pas berbarengan saya sampai dari 2002 ke sini banyak yang masih muda-muda sampai umur 20 tahun belasan sudah ada yang kena cancer juga. Dan dikasih obat cuma pilihan ini, obat yang untuk di lambung sama anti muntah. Terus saya bilang, saya tanya, dok, kalau saya nggak muntah, saya lambung saya, mas saya, karena saya udah percaya, saya kan dengan
Promik itu buat lambung menguatkan. Kalau karena kan udah baca-baca, jadi saya yakin saya kuat lambung saya dengan obat kemo ini. Kalau saya nggak mau minum bisa nggak dok? Terus katanya gini, kalau kamu memang jaga kesehatan kamu makan yang benar dan kamu nggak mau ngerasa muntah dan kamu bisa tahan kalaupun juga ini dan memang benar-benar kamu banyak minum air putih, nggak perlu minum obat-obatannya juga nggak apa-apa. Itu dokter kemo saya saat itu udah bolak-balik. Dan benar-benar Oh, emang saya nggak mau minum juga memang dikasih omeprazol, Ya, obat apa itu omeprazol. saya. Dan berikutnya, dok, saya nggak perlu obat. Bukannya sombong ya, tapi saya pikir kan dokter juga bilang, iya benar juga sih. Kalau kamu ini kan udah kimia, ini tambah lagi kimia yang lain. Badan kamu bisa tambah rontok betul. Kalau kamu badan bisa, yang penting pertama minum air putih banyak. Terus kamu memang makan minumnya dijaga benar-benar dan kamu kalaupun pasti kan muntah mual gitu, kamu tetap makan yang bagus. Pasti udah ngerti lah kalau makanan sehat itu gimana. Ya, nggak perlu. Jadi nggak perlu juga minum obat-obatan. Tapi bener sih saya sedang selama 6 kemo itu cuman pertama kali yang dikasih obat itu minum aja dulu. Dokter saya sih sempat bilang yang buat ulus usus aja diminum. Kalaupun kamu mau minum obat-obat kimia nggak apa-apa sih. Emang itu juga udah zat kimia tambah lagi zat kimia gitu. Jadi saya benar-benar nggak minta lagi obat. Jadi makanya setelah kemo selesai lanjut radiasi juga nggak ada vitamin nggak ada obat juga. Hanya harus makan dari makan minum sendiri. Makan minum tidur yang benar minum air putih yang banyak itu aja sih. Nggak dikasih memang nggak ada obat. Apa tipe saya yang nggak ada obat tapi setelah radiasi selesai lanjut dengan obat yang setiap hari minum satu macam itu aja. Udah. Nah, tapi setelah oh, sebelum pas minum itu kan saya jaga jangan minum harus diselisihin sejam lah jangan minum apa atau ada mau minum apa gitu kan misalnya kayak Projus saya masih agak sedikit kasih jarak waktunya dengan Ya, obat apa mungkin namanya harus obat jarak dulu ya. Ya. hormon. Tapi kadang saya malah lupa minum obat hormon itu tapi yang penting saya minum Projus dan Promik saya pikirnya begitu gitu jadi nggak banyak obat sih beneran. oh, Eh, di iya, 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 iya. di Terima sana nggak kasih, Bu, dikasih obat mungkin atas beda apa. penjelasannya. Ya, Atau mungkin nanti beda ya. sesudah ini, sesudah penyembuhannya aja. Gitu. Kalau ragu ya. Iya, 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 Bu. Baik, baik, Bu Liko. Nanti tetap saya Ya. minta nomor telepon Ibu ya untuk Oh, meyakinkan saudara saya itu biar cepat pulih lah gitu karena kulitnya masih ini Hmm. masih hitam gitu ya, masih kering gitu ya, masih kurus gitu. Nah, disemprot, disemprot itunya ya, kulit. Pakai. Disemprot asli Promik aja nggak apa-apa ya biar lebih cepat ya. Kalau kalau dia mau nggak tahan kalau baunya, nggak tahan kita campur air dulu campur aja. Campur dulu. Oh, oh kalau baik. awal-awal. Tapi kalau buah buah naga itu kan lebih segar dia, disemprotkan ke kulit gitu loh. Jadi mungkin nggak Kan pakai. Tapi merah. nanti jus pro langsung promiknya buah naga. Buat ini aja, Bu, buat nanas aja campur air. Promik Oh nanas. gitu. Setiap Oh Biar orang baik. beda-beda, Bu Restiana. Orang-orang ada yang oke dengan buah naga, ada yang tidak oke. Ada yang oke buah nanas, ada yang tidak. Itu relatif. Contoh misalnya bulika biasa tuh semprot-semprot pakai jus pro buah apa? Kalau saya sudah cocok dengan nanas aja. Tapi kalau untuk Nanas. minum, saya nggak untuk minum. Kalau memang ada naga atau buah naga atau yang apa jambu, saya itu tuh buat minum, nggak mau buat semprot. Sayang, kan Iya, sayang. liter. Semprot nanas Tapi cukup. kalau nanas boleh saya buat semprot karena lebih murah juga Iya lebih harganya. murah. Iya. Gitu. Tapi Beda-beda, emang nggak harus satu macam Ya. buah ini. Nah, lihat dia sukanya yang mana lah. Tetapi kembali lagi bahwa pengertian dari subjek ini perlu ada dulu. Dia benar-benar perlu paham. Kayak misalnya Bu Erna, dia searching. Bu Lika, dia searching. Dia benar-benar mencari tahu ini cocok nggak buat dia. Oke nggak sesuai dengan dia. Kalau dia mau mencoba, itu akan lebih baik. Tapi kalau dia sendiri nggak punya niat untuk searching, mencari tahu lebih lanjut, ini agak susah. Karena kan motivasinya jadinya bukan internal, iya motivasi betul. eksternal. Itu akan membantu sedikit, tetapi dengan kita membawa dia kalau kamu mencoba pilihan-pilihan yang lain, efeknya tidak maksimal, coba kamu pertimbangkan dengan Jus Pro, dengan Promik ini. Nah, kita bisa sarankan demikian. Tapi kalau memang Baik. dengan opsi-opsi yang lain itu kamu cocok, maksimal, optimal, maka silakan. Maka
lanjutkan saja karena kan cocok dan sesuai. Tapi kalau ternyata dengan yang lain pun nggak optimal, kenapa harus dipaksakan itu terus? Kamu boleh mencoba mempertimbangkan untuk menggunakan promik ini. Buktinya apa? Nah, nanti buktinya bisa lihat dari YouTube ini atau enggak nanti bisa kontak dengan teman-teman kita yang ada di sini. Begitu, Bu Resiana. Baik, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Semoga terinspirasi ya. Kita banyak saudara-saudara kita yang bisa ditolong. Iya, mudah-mudahan. Baik, baik. Nah, ini luar biasa. Ini ini sertifikat apa ya? Ini kayaknya bukan ya. Ini salah salah kirim nih. Jangan diklik ya. Mungkin itu salah Zoom. Zoomnya beda. Oke, kita nggak ada sertifikat untuk malam ini ya. Kan Oke, saya Bapak ada Ibu, lagi satu. Kira-kira ada yang ingin ditanggapi sebelum saya tutup? udah keasikan kok. Iya nih, seru banget ini ya. Udah 2 jam ya. Iya, ini harusnya cuma sejam jadinya 2 jam Nanti ini. lanjut di grup juga bisa. Nanti tinggal Iya, sharing-sharing. baik-baik. Oke, Ini kalau direkam nggak Pak Juta? Direkam nggak Pak Juta ini? direkam Bu, yang ini direkam. Nanti rekamannya kami dikirim ya Pak ya, biar untuk ini, untuk bisa bukti Baik-baik kami Bu. ikut ini. Baik, terima kasih Pak, Bu Erna Ya, dan Bu Iya, Buliko. sama-sama. ya. Ini Sama-sama. eh, rekaman ini nanti akan sedikit diedit supaya karena kan pertanyaan-pertanyaan Panjang. tanya jawab tadi kan kita ganti-gantian supaya nggak monoton. Nanti pada saat pengeditan rekaman ini nanti akan di digabung jadi satu ya biar nggak kok tiba-tiba balik ke sana balik ke sini gitu ya. Nah, untuk rekaman nanti kita edit dulu kalau sudah selesai nanti kita akan kirimkan. Biasanya kita posting ke YouTube. Oke, Terima Bapak kasih Ibu, Pak. terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Like, terima kasih juga kepada Ibu Erna Suhendan. Sama-sama. Terima Malam kasih. hari ini Ibu-ibu sangat memberikan wawasan kepada kita semua, memberikan inspirasi kepada kita semua agar kita semua bisa semakin kuat ya dan menjaga kondisi tubuh kita agar tidak terpapar, tidak terjangkiti kanker itu, bahkan kalaupun kita terjangkiti, maka kita memiliki harapan yang lebih kuat, yang lebih tinggi untuk mencapai kesembuhan. Tentu saja tidak semua orang mau untuk mengekspos ataupun sharing mengenai hal ini. Ini merupakan kemuliaan, keluhuran dari kemurahan hati ibu-ibu di sini untuk kita semua dan juga kepada masyarakat Indonesia dan dunia juga. Akhir kata, eh, saya juga tidak henti-hentinya untuk menyampaikan bahwa kita berusahalah untuk mencintai hidup kita, kehidupan kita kita perlu cintai, dan juga kita juga mencintai kehidupan orang lain. Hari ini Bu Lika dan Bu Erna juga mencintai kehidupan yang lain, karena mau berbagi waktunya, berbagi pengalaman hidupnya kepada orang lain. Itu merupakan salah satu bukti dari mencintai kehidupan yang lain. Mari kita juga bersama-sama melindungi kehidupan kita dengan cara kita juga menjaga emosi kita, kejiwaan kita menjaga fisik kita dengan pola makan, pola hidup yang baik, dan juga kita menjaga spiritual kita. Sehingga kita selepas dari kehidupan di dunia ini, di kehidupan spiritual kita pun, kita menjadi tetap berbahagia. Dan semoga juga kita bersama-sama untuk selain melindungi kehidupan kita, mencintai kehidupan kita juga memuliakan kehidupan kita. Memuliakan kehidupan kita, dan juga memuliakan kehidupan yang lain. Kehidupan mereka yang lain. Baik, Bapak Ibu, ini ada tulisan nomor telepon ya dari Ibu Lika 0816 173 65456. Nanti Ya. bagi Bapak Ibu yang perlu mau sharing, mau tanya-tanya, Bu Lika akan dengan eh, bersedia untuk saling sharing sehingga bisa memberikan semangat untuk teman-teman kita yang lain. Saya masak nasi atau sayur dengan gunakan Jus Pro. Ya, makasih Bu Maria. Nanti kita akan sharing-sharing lagi di kesempatan yang lain. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga malam ini memberi kita kebahagiaan. Sampai jumpa. Ya, Selamat terima malam. kasih. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih Pak Terima Juta. kasih. Selamat malam Bapak Ibu Selamat semua. malam, Terima terima kasih. kasih.